Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dihormati, yang termuliakan guru-guru kita yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, jamaah ngaji rutin gitu yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah seluruhnya. Pertama sekali syukur alhamdulillah tak lupanya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, inilah kita mulai kajian berhubungan masih dalam masalah ibadah atau dalam kajian fikih terkhusus lagi, yaitu tentang salat berjamaah. Nah, salat berjamaah itu termasuk itu ada beberapa pendapat ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i itu bagi laki-laki adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan sekali. Dan untuk suatu karya, untuk suatu kampung itu merupakan fardu kifayah. Kalau nak dalam satu kampung orang mendirikan jamaah, maka berdosalah satu negari itu. Kalau dalam Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib dalam berjamaah, wajib berjamaah. Bahkan ada pendapat ulama fikih lagi syarat sah salat bagi mereka. Itu yang akan menjadi dialihkan dalam kitab-kitab fikih. Jadi kalau syarat sah sembahyang, jadi kalau tidak jamaah tidak sah sembahyang para balik itu. Ini kan lebih ringan Imam Syafi'i sana. Imam Syafi'i beliau sekadar sunat muakkadah, sunat muakkad. Imam Abu Hanifah wajib. Bahkan ada lebih fikih menentukan syarat sahnya salat. Jadi kalau tidak jamaah, tidak sah sembahyang. Sampai ke sini mana perbedaan pendapat ulama tentang masalah salat berjamaah. Nah, jawab Mas Mailai sunat muakkad. Dari Nabi, salatul jamaah tafdulu min salatul fazi bi 27 darajatan. Di mana salat berjamaah itu lebih afdal nilainya daripada sembahyang seorang 27 derajat. Bahkan di zaman Rasulullah kan diancam bagi laki-laki mendekat rumah mereka yang masuk jamaah, kemudian diancam dibakar rumah Rasulullah. Lalu ancam Rasulullah. Termasuk fadilah berjamaah. Dalam kitab Tanbih, orang yang melazimi salat berjamaah, ada 5 keistimewaan, 5 keutamaan. Pertama, orang itu akan diangkatkan daripada kesulitan hidup, kesusahan hidupnya. Iya kalau tidak coba dia, tidak betul Nabi kan, tidak jauh dan zat, dilaksanakan ikhlas. Tapi jangan tujuan niat itu, tujuan adalah dapat pahala jamaah, bukan yang bapak dengan kena kayong yang usah itu pun, kali kelasnya. Tapi sebagai janji daripada Nabi. Nah, salah satu yang pertama adalah orang itu akan diangkatkan daripada kesulitan dan kesempitan hidup. Ikhlaslah mengerjakannya dan batu cara maksudnya. Kita taruh cuma berubah-ubah dan itu ada salahnya. Nabi tidak pernah tutup, ada yang salah. Itu ada salah. Ilmu mungkin tak benar, cara beribadah mungkin tak selesai. Nah, kemudian yang kedua akan diangkatkan daripada siksa kubur. Orang yang melazim berjamaah akan diangkatkan daripada siksa kubur. Dalam kubur takut atau senang? Takut dalam kubur. Surau kan itu. Belum pernah berdua itu tamu itu sekali Allah. Tamu dah sama menakut tamu. Dua orang malaikat mungkin jangan. Penggado malaikat itu kan kita tahu majid dan terpakai dalam dunia mengingat terkiak sama-sama orang. Itu kan dia iman dari mu. Anak kegadaan ada. Dia main keterangannya. Orang kalau ada pengadu malaikat nangkir dah. Katanya mungkin kan lambuk nangkir. Nah, tapi termasuk orang melazim salat berjamaah, termasuk fadilahnya akan diangkatkan daripada siksa kubur.
Yang ketiga, orang melazim berjamaah akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kanan nantinya. Ashabul yamin. Bet menerima catatan amal kan 3 nanti. Ashabul yamin, ashabul zimal, kemudian niwar zahri bergabung. Nah, kalau suwak malaikat makin waktu mau suwak tu malaikat galak dah. Ashabul yamin namanya. Tapi kalau kita malaikat makin waktu mau kita mungkin kalau tidak dapat ampun dan dosa mungkin singgah dari kurung. Anak bilang takut, anak kau malakam malaikat makin kau catatan nama engkau, awak nak mau malakam tu. Tapi tidak kesamping yang dilalukan, menembus dada manusia. Dimaksud dari sudah dua keluar di punggung nyuelo catatan amalnya. Tapi nah, termasuk fadilah berjamaah akan menerima catatan mereka dengan tangan kanan nanti. Kemudian berapa? Digo, nang kampe mereka nanti meniti suratul mustaqim kalau pada khatif tidak apa seperti kilat yang menyambar. Nah, suratul mustaqim tu kalau dalam kita tauhid jaraknya kan tidak singgo, tidak sepanjang jambatan buat sekarang. Itu 3 hari menempuh nanti, tapi 3 hari agak berarti 3000 tahun ukuran dunia. Panjang singkat kan? Panjang. Dan lebih hatal, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Itu yang asal. Tapi tentu sesuai mereka akan menemui dengan amal ibadah mereka. Maka orang nanti sudah mungkin ada nanti seperti kilat yang menyambar. Kilat kan terbayang dah. Sekilat tiba suara sekali. Nah, itulah fadilahnya. Termasuk orang yang melazim. Nama lazim ni bahana. Kilat tiba lah besar. Dewa kan kilat tiba lah besar. Kasuri bawa kasurawi, kalau dibuat habis lepas tu pula pasal macam lain. Itu nak melazimi nama orang. Nanti kata melazimi cia-cia tinggal daripada lainnya. Itu nak kata melazimi. Jadi awak kan membiasa melambat puluh lepas tu. Cik. Dah tu tak suruh-suruh lagi suruh masa cik kata kau boleh pasal ni cik lain. Pek kami tu lah kalau sekolah lain tak buat. Jadi dia kata melazim membiasakan. Kemudian yang terakhir yang kelima, mereka itu akan digolongkan nanti masuk surga dengan tanpa hisab. Kita masuk nak panjang doa, Allahumma adkhilna jannata. Ya Allah, masuklah surga dan golong tak berhisab Tuhan. Salah satu amal yang mencapai itu adalah salat berjamaah. Kau sembahyang sekali jauhnya, minta doa kepada Nabi itu. Ya Allah, masuklah surga kau tak berhisab Tuhan. Tinggi mana minta namun. Sedangkan pengen amal tidak ada untuk itu. Termasuk amal yang bisa menyampaikan fadilah tanpa berhisab itu adalah melazimi salat berjamaah. Itu fadilahnya. Balik kita ke kajian tadi, tentu ada syarat dan penuhi salat berjamaah itu. Nah, Nabi itu kan salat berjamaah 40 nanti dia sodo kemarin 2 kali lepasan. Lah barangkali tak ada nampak perubahan. Kau kat lah berada tu, dan kau kok tahunya tak ketong dah. Ajak sesajak mula ambil mula skor, anda pernah lupa ke satu dan dah tidak nampak fadilah terdekat. Nah, karena itu, karena mungkin tidak menjago tadi hak-hak dalam ketentuan solat berjamaah yang seperti itu. Itu maka syarat imam, ada syarat makmum. Jadi termasuk sampai menjaga fadilah, yaitu mendapatkan takbir pertama dari imam. Kalau sekadar mendapat fadilah jamaah, itu aja Razi tadi. Laka salam imam lain tua niat tapi kita macam niat nak tabah dari kemudian nak duduk. Tapi fadilah jamaah. Sekadar fadilah jamaah. Nah, tapi ada di samping mendapat fadilah jamaah, mendapatkan takbir pertama daripada imam tu termasuk satu fadilah pula. Mereka kata, maknanya cukup dianjurkan. Bahkan iaitu di akhirat nanti kan berbagai-bagai. Maka orang yang hadir solat berjamaah sebelum azan, kan wajah mereka kan nanti kan seperti bulan, seperti matahari. Kan itu keterangannya dah. Nah, setelah hadir setelah azan, nah berarti kesannya orang seperti bulan purnama, ada yang seperti bintang, ada yang seperti tulang putokok. Sampai ke sinan yaitu lah fadilahnya hadir untuk berjamaah. Itu sampai ke sinan membedakan fadilahnya. Dan celahai kemahan terbesar daripada solat berjamaah menampakkan syiar Islam. Itu intinya mana? Menampakkan syiarnya. Makanya kalau masih orang dari masalah musaji rami, surau rami dan berjamaah akan menggentarkan hati-hati orang munafik.
Dengan tidak ada terlaksananya solat berjamaah akan membuka peluang menggembirakan hati orang munafik, apalagi hati orang kafir. Masalah tinggal gulung, salah mampak tapi mencari kok tidak bisa main nampak kan. Akulah pun hikmahnya salah satu adalah untuk menampakkan syiar. Tapi cari satu negari yang tak ada surau masjid itu berjamaah, memang tak ada syiarnya. Hilang syiar rutinnya di dalam negara itu. Tak borono cara kampung tu. Hilang rono. Bahkan ada suatu negara yang pernah masuk pernah tinggal 3 hari di sini. Dalam masuk ke subuh tak terdengar orang apa. Lalu boleh tak terdengar orang apa. Tanya dengan tak tu orang masjidnya dah kek sebenarnya. Tu tak tu orang tak terdengar orang apa. Siko masjid sekali sejumat buka aja. Jumat ke 10 buka masjid. Berarti kan kalau dikaitkan dengan hukum tadi berdosa masyarakat negara itu suatu hal. Jadi celai awak nak sebagai jemaah majlis taklim, nelain tak ada unsur bana, nelain jauh-jauh awak nasrul masjid, termasuk ke pelihara. Awak usahawan untuk melestarikan itu. Macam mengaji akidah, awak dipukuh awak ke, mana tapi tak nampak syiar dalam amal ilmu itu tak nampak. Dan itu mengatakan fitnah. Akan mendatangkan fitnah. Dan itu orang-orang itu ngaji akidah, memang tak peduli dari dia. Bisa menilai orang seperti itu, padahal tak seperti itu. Tapi kalau sampai terselpuluh di hati kita seperti itu, kafir itu zindik. Telah meringankan syariat. Kalau seringnya kami ini, syariat teladan dan contoh para nabi. Di bawah nabi para sahabat, di bawah sahabat tabi'in. Nah, kita cari orang-orang itu dalam masalah akidah. Nabi itu lautan makrifat. Berarti tidak adun kemenangan iman Nabi. Sebab kata Nabi sering ngecen, dia orang yang paling tahu dengan Allah kata Nabi. Tapi dia pun orang yang paling takut kepada Allah. Aku untuk mengukur kaji awak amat. Nabi ngecen, dia orang yang paling kenal dengan Allah. Dia tak ada yang makrifat Nabi. Tapi Nabi pula orang yang paling taat kepada Allah. Ukur dia yang iman awak. Di bawah tu para sahabat cari pun sahabat. Di bawah tabi'in tidak ada kalau ilmu mereka itu tidak syukur mereka dan amal mereka pun tidak sebanding jawab. Ini sampai di mana kadang apa kita menggul batang banyak kali. Ngaji sampai cia sampai petaluk lah memanggan dan sebagainya. Jadi dalam mokotolah dan awak sia ikutan awak para nabi dan para sahabat tabi'in. Cuma mereka dalam mempertahankan meyakini kita ke dalam akidah dan seperti apa mereka membuktikan dengan ketaatan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala barunya sempurna. Tidak waktu dulu makin din akidah awak makin din padalam makin mantap tapi pembuktian pengamalan awak iyo 20 tahun. Kalau tidak bisa rutin berjamaah setiap waktu, sekurang-kurang 3 waktu lah. 3 waktu. Nanti kau kata maghrib nak kata kesibuk pada awak. Sampai isya telah subuh telah. Kau subuh mungkin ya awak sibuk dekat Karajo sampai jauh dekat Karajo kan biasa. Tapi nanti go tu. Bahkan kata Nabi solat yang paling banyak bagi munafik adalah solat subuh. Sehingga kata Nabi kau tahulah kata Nabi. Bahawa abana fadilah solat subuh kata Nabi. Sungguh mereka akan mendatangi sampai solat dengan tak kau jangan merangkapnya kau ya kata Nabi. Kau tahulah kata. Tak tahu dalam merangkaknya kainnya kata Nabi. Saya kira mereka tahu. Maka salat yang paling baik bagi munafik adalah salat subuh. Sauku na. Ukur diri awak. Bola malaki. Alik salat subuh. Tak tahu ukur. Jangan lupa ukur. Mama tu Nabi mengatakan salat paling baik tu munafik adalah salat subuh. Berarti bisa diukur kira-kira mana awak. Ya payah rasanya tu. Berarti tergolongnya itu. Kan termasuk ciri munafik termasuk wa in kuntum sholafat. Dan jika mereka solat fa salatu kusala. Mereka salat dalam keadaan malah. Balik pai pada balik kita. Gagal balik pada pai kita. Termasuk ciri orang munafik asal. Dan jelas solat subuh kan termasuk solat yang disaksikan langsung oleh para malaikat. Fadilahnya sangat ganda. Itulah Bapak dan Ibu tentang fadilah solat berjamaah di Kodapet kita pada dalam ilmu akidah itu kemudian dalam pengamalan
makin dalam akidah kita makin tumbuh rasa takut kita dengan ada yang bukti yaitu ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Walaupun kita tidak menggantungkan pada amal ibadah dan masuk surga tidak ibadah kita, tapi sebagai wujud kita dijadikan Allah kan dalam beriman dan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tapi dua penafsiran, wa'budu adalah dengan beribadah, wa'budu dengan bermakrifat. Jadi tidak tapi tujuan kita hidup di dunia ada dua saja, memakrifati Allah dan beribadah kepada Allah. Nah lain-lain itu bang, itu sarana. Oh dia buat badan sehat sarana, dia rasaki sarana, dia ikut sarana. Bukan tujuan. Tapi tujuan kita tidak lebih memakrifati Allah dan beribadah menyembah Allah. Jadi itulah Bapak dan Ibu, masalah tentang salat berjamaah, tak disambung lah disampaikan. Jadi kalau dengar aku silakan nanti